أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك تسمعul mauta kan 51. Oh, walain arsalna rihan fara'auhu musfarran lazallu min ba'dihi yakfurun. Dan sungguh jika kami mengirimkan angin lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar. Dan sungguh jika kami mengirimkan angin lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar. Jadi Allah mengirimkan angin, kemudian dia melihat tumbuh-tumbuhan itu tetap tumbuh, tidak ada pengaruh bagi dia itu. Berubah tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kenapa masalahnya? Karena dia tidak tahu siapa itu yang mengirimkan angin. Tumbuh-tumbuhan itu jadi kuning, siapa yang mengatur? Tahu mereka orang-orang kafir itu tidak ada perhatian terhadap alam sekitarnya. Itulah yang diperlihatkan oleh Allah, kekuasaan Allah itu dia tidak melihat ada tanda-tanda. Wa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sum. Wa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Jadi sesungguhnya engkau itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir tadi. Tidak akan sanggup orang mati itu bisa mendengar, atau orang bisu itu bisa mendengar apabila engkau kan lagi. Maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila
berpaling ke belakang. Mati enggak boleh. Jadi kata Allah pada orang kafir, kau tidak sanggup membuat orang-orang mati bisa mendengar, orang tuli bisa mendengar. Ya, seruan kepada ke belakang. Nah, kalau ada yang memanggil, Kalau ya jika ada yang memanggil, seruan ke belakang, lihat tidak ke tidak belakang nggak bisa. akan bisa. Tidak mendengar suara apabila mereka berpaling ke belakang. Ya. Jadi kalau orang-orang Yang tuli dipanggil, yang manggil orang. orang bisu tidak, kenapa? Itu adalah sebuah contoh. Coba kalau dia misalnya bisa orang mati bisa mendengar, orang tuli bisa mendengar, berarti sesuatu hal yang luar biasa. Jadi manusia, siapa yang ngatur? Kok orang mati tidak bisa mendengar? Kok orang bisu tidak bisa mendengar? Apabila diserbu, dipanggil, dia tidak akan bisa berpaling. Kalau tidak ada di depan, si tuli dan orang mati tidak akan bisa mendengar lagi apa yang diseru itu. Wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu biayatina fahum muslimun. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta atau mata hatinya dari kesesatannya, dan engkau tidak dapat mendengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Kau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang buta. Yang buta mata hatinya, yang buta mata hatinya. Jadi bagaimanapun kita memberikan penjelasan kepada orang-orang yang buta mata hatinya, tidak akan bisa dia berubah, ya kan? Dan dia tidak akan mendengar apa yang disampaikan kepada orang-orang yang buta hati, itu tidak akan bisa didengar. Dia tidak akan mengerti. Jadi percuma memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta hati, kecuali pada orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman. Kalau memberikan petunjuk bisa kepada orang-orang yang sudah beriman, yang percaya kepada ayat-ayat Allah. Jadi bagaimanapun usaha kita tidak mampu untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta hati sebelum orang itu beriman. Kalau dia sudah beriman pasti bisa. Siapa yang disebut dengan engkau? Allah itu bicara kepada siapa? Muhammad. Kepada Muhammad. Jadi Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta hatinya. Ya, walaupun saudara dekat, walaupun bapaknya sendiri, tidak bakal bisa diberikan petunjuk kepadanya karena buta hati. Kalau dia sudah beriman pada ayat Allah pasti bisa. Jadi oleh sebab itu, maka kuncinya kita harus beriman, persyaratannya bisa mendapatkan petunjuk. Allahul ladzi khalaqa
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق من يشاء وهو العليم القدير. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadikan kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah dengan menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Ya. Jadi kata Allah, akulah, ya. Allah lah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Kemudian menciptakan kamu dari sesudah lemah menjadi kuat. Kemudian menjadikan kamu dari kuat menjadi lemah. Ya kan? Dan Dia menciptakan siapa yang dikehendakinya. Allah lebih tahu terhadap setelah kuat lemah lagi kembali berubah. Menciptakan apa yang dikehendakinya. Allah yang menciptakan apa yang dikehendaki. Sesuatu apa yang dikehendaki. Jadi bagaimanapun kesaktiannya manusia itu tidak bisa menandingi kekuasaan Allah. Jadi biar dari lemah menjadi lemah, menjadi kuat, bisa. Tapi semuanya terpulang kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Siapa yang dikehendakinya, apa yang dikehendaki oleh Allah, itu adalah rahasia Allah. Jadi manusia itu ada batasannya. Tidak semuanya manusia itu bisa mampu untuk menciptakan kuat menjadikan lemah, dari lemah menjadi kuat, tak bisa. Menjadikan kuat menjadi lemah lagi, dari lemah lagi menjadi kuat, tak bisa. Karena Allah lah yang menghendaki apa yang dikehendakinya. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'atin kadzalika. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'ati kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdoa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Apabila terjadi hari kiamat, orang-orang yang berdiam di kubur
merasakan hanya sesaat, merasakan sesaat. merasakan tidak lama rasanya, Dan mereka pada puluh ribu. Dan dia begitu dahulu mereka berpaling. ya Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari dipalingkan kebenaran. dari kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang sebenarnya lama, ya kan? Tapi lama itu Sama menurut- Allah cuma sebentar. padahal bagi Allah itu sebentar. Rasa kita lama. Ya, kita udah ribuan tahun di dalam kubur. Tapi yang dipalingkan dari kebenaran yang ribuan tahun itu menjadi satu saat saja. Bagi Allah itu mudah, ya kan? Berapa lama mau dikubur? Rasanya baru kemarin. Padahal itu sudah ribuan tahun, ya kan? وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang yang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. Orang-orang yang berilmu dan beriman berkata kepada orang-orang yang kafir, Kafir, kamu telah berdiam dalam kubur menurut sudah ketetapan berdiam Allah, dalam kubur menurut ketetapan Allah menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. sampai hari ini. Maka itulah hari berbangkit itu, tapi dahulu kamu tidak meyakininya. Nah, dulu ya kan, kata orang-orang beriman dan berilmu kepada orang-orang kafir, kamu tidak percaya pada hari kebangkitan, tidak percaya hari kiamat. Hari berbangkit itu hari apa? Adalah hari kiamat, ketika orang-orang yang dari dalam kubur itu ditiup sangkakala, maka semua orang-orang yang dikubur keluar semuanya. Nah, ini buktinya. Coba kamu perhatikan. Kata kamu, kalau sudah jadi tulang belulang tak mungkin bisa hidup lagi. Kalau sudah di dalam kubur tak mungkin menjadi menjelma lagi manusia. Nah, jadi kata orang-orang beriman kepada orang kafir, inilah hari yang berbangkit. Tetapi dulu kamu tidak mengerti. Sudah disampaikan itu tidak juga beriman kepada Allah, ya kan? Jadi disampaikan bagaimanapun kepada orang-orang kafir itu, cerita yang di dalam Al-Quran ini dia tidak akan percaya. Dia tidak percaya kepada hari kiamat itu. Dia percaya dengan hanya kenyataan hidupnya. Wa yawma idzil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wa lahum yusta'tabun. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertobat lagi.
pada hari itu. Hari itu hari apa? Hari kiamat kan? Hari kiamat itu. Tidak ada terima maaf lagi, tidak ada maaf lagi, Tidak ada istilahnya minta dan maaf maafan lagi. bagi orang-orang yang zalim. Mereka tidak pula diberi kesempatan bertobat. Dan bertobat pun tidak diberikan kesempatan. Walaupun dia sudah menyesal, walaupun dia sudah sadar bahwa hari kiamat itu memang ada. Jadi bertobat itu kapan? Minta maaf itu kapan? Sebelum mati, ya kan? Jadi sebelum mati memperbaiki diri, bertaubat, taubatan nasuha. Tobat sebenar-benar tobat, beriman benar-benar beriman kepada Allah. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin wa la in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna allazina kafaru la yaqulanna allazina kafaru in antum illa mubtilun. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat pemalsuan belaka. Dan sesungguhnya kata Allah sudah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran berbagai macam perumpamaan, ya kan? Ya. Tapi bagi orang-orang kafir itu tidak mau memperhatikan dan tidak melihat tanda-tanda perumpamaan itu sendiri, ya kan? Terus kan dalam ayat-ayat Allah terus bagaimana? Ini ayat Allah itu, engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu tidak akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat pemalsuan belaka. Itu palsu. Jadi perumpamaan yang diberikan Allah melalui Nabi Muhammad SAW itu palsu, tak benar, tidak mau menerima perumpamaan itu, dianggap palsu bagi orang-orang kafir. Itulah saking tertutupnya hatinya untuk percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Nabi. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Jadi walaupun bagaimana Muhammad meyakinkan orang-orang kafir, dia anggap palsu apa yang disampaikan oleh Muhammad. Begitulah Allah memberikan contoh orang yang kafir itu terkunci hatinya, ya, dan tidak mau mengetahui apa yang disampaikan Muhammad. Jadi kalau orang-orang sudah terkunci hatinya, diberikan nasihat apapun tidak bakal bisa sebelum dia beriman kepada Allah.
Jadi kuncinya beriman, percaya apa enggak pada Muhammad. Kalau dia enggak percaya, apapun yang disampaikan oleh Muhammad, sebenar apapun yang disampaikan oleh Muhammad, dia tidak akan tetap kafir. Karena Allah sudah karena hatinya sudah terkunci. Wasbir inna wa'dallahi haqqun wala yus wasbir inna wa'dallahi haqqun wala yastakifannaka alladzina la yuqinun. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sungguh janji Allah itu benar, dan sekali-sekali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Jadi kata Allah kepada Muhammad, bersabarlah Muhammad, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa untuk orang itu bisa beriman, bertakwa kepada Allah. Janji Allah itu benar, ya kan? Janji Allah itu benar. Mereka itu tidak bakal menerima apa yang kau sampaikan, karena dia tidak yakin terhadap apa yang disampaikan. Shadaqallahul azim. Bisa surat baru Luqman. 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 Alif Lam Mim.